Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya adalah Khair Ilmuwan. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan asal daerah saya yaitu dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Sahabatku, jika ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan yang baru dan perjalanan itu belum pernah dilakukan sebelumnya, maka seseorang tersebut membutuhkan yang namanya pedoman atau petunjuk perjalanan. Begitu juga kita sebagai seorang hamba yang ingin sampai kepada penciptanya, maka kita membutuhkan yang namanya pedoman atau petunjuk hidup yang dinamakan dengan Al-Quran. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan, di bulan yang sangat mulia itu, telah Allah turunkan Al-Quran yang mulia. Tetapi kenapa Allah turunkan Al-Quran? Hudan linnas. Hudan yang berarti petunjuk atau pedoman. Pedoman bagi siapa? Linnas, yaitu bagi manusia. Sahabatku, seolah-olah Allah itu mengatakan kepada kita semua, saya buatkan pedoman hidupmu. Saya yang menciptakan kamu. Saya yang tahu kemana arah hidupmu. Bahkan dari sebelum kamu diciptakan. Kalau ingin hidup kamu mudah, ikutilah petunjuk dariku. Saya jamin hidup kamu mudah. Seperti kelanjutan ayatnya, yaitu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan hidup kita mudah, bukan malah sebaliknya, susah. Jadi jika ada orang yang hidupnya susah, bahkan sampai tidak ada ketenangan di dalam hidupnya, berarti masih ada yang salah dengan dirinya. Guru kita Ustadz Hadi Hidayat atalallahu umrahu fi syihah wal afiyah wal istiqamah, amin, pernah mengatakan bahwa jika Anda mempunyai masalah kepada handphone Anda, maka datanglah kepada ahli handphone. Dan jika Anda mempunyai masalah dengan kendaraan Anda, maka datanglah kepada ahli atau pencipta kendaraan Anda. Sekarang kita ini manusia. Ketika kita mempunyai masalah dengan hidup kita, maka datanglah kepada pencipta kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan pas bermasalah saja kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba itu mempunyai hubungan yang khusus kepada Sang Pencipta, yaitu pertama dengan menghambakan diri. Quran surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, yang kedua yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Ini yang kita baca pada doa iftitah di dalam sholat kita setiap hari, yaitu sebagai bentuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ini sadar bahwa kita ini hanya makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpanya. Maka jika kita sudah menjalani itu semua, akan ada kenikmatan yang sendiri yang kita rasakan. Salah satunya adalah kenikmatan hati yang tenang, yaitu ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga yang diiringi dengan doa dan yakin bahwa Allah telah menjamin hidup manusia. Sahabatku, satu teori pengetahuan tertentu disebut dengan ilmu. Nah, jika dikumpulkan menjadi disiplin ilmu, maka menjadi jamak, yaitu ulum. Ulum terdapat dua definisi. Yang pertama yaitu al-fahmu. Al-fahmu yang berarti sesuatu yang dapat dipahami. Sedangkan yang kedua adalah al-idrak. Nah, al-idrak yaitu sesuatu yang dapat dijangkau dan dikuasai. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membahas sedikit tentang ulumul Quran. Nah, tadi telah disebutkan bahwa ulum adalah kumpulan disiplin ilmu. Lalu, apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Yang dimaksud dengan qara'a di sini adalah tiga pendapat. Yang pertama, al-jam'u wad-dhammu aw al-iddimamu 'ala sabili tarqil. Sesuatu yang tersusun dan terhimpun dalam keadaan yang rapi dan teratur. Teratur yang dimaksudkan tadi itu bahwa Al-Quran itu bukan hanya teratur di dalam penulisannya saja, tetapi Al-Quran juga mempunyai cara baca tertentu yang teratur, yang dikenal dengan ilmu tajwid Al-Quran. Nah, pendapat yang kedua tentang qiraah adalah nama khusus bagi kitab yang berisikan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang terakhir adalah Al-Quran adalah bunyi yang terdengar, yang bersifat tidak berhenti dan tidak terdapat kebosanan di dalamnya. Bunyi yang tidak berhenti yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran itu akan terus diperdengarkan, dibaca sampai hari akhir. Saudaraku, tanpa kita sadari bahwa dalam satu hari saja kita sudah membaca Al-Fatihah 17 kali. Nah, seminggu sudah 117 kali. Sebulan sudah bisa 468 kali. Adakah kita bosan? Nah, maka dari itu Al-Quran merupakan bunyi yang terdengar, yang bersifat tidak terhenti dan tidak dapat kebosanan di dalamnya. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran itu adalah seputar ilmu yang membahas semua tentang Al-Quran. Lalu, apa saja yang dibahas di dalam ulumul Quran? Menurut Syekh Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan disebutkan bahwa pembahasan ulumul Quran itu mencangkup mengenai turunnya Al-Quran, urutan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, pembacaan Al-Quran, penafsiran Al-Quran, mukjizat Al-Quran, terus nasikh mansukhnya Al-Quran, kemudian upaya menepis hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran tersebut. Namun, di saat ini menurut para ulama dan pakar Kequranan,
bahwasanya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran kayak Imam As-Suyuti merupakan kitab ulumul Quran yang terlengkap pada saat ini. Nah, kitab ini mengedepankan 80 tema pokok, dan dari 80 tema pokok itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kajian utama. Yang pertama adalah hal yang meneguhkan Al-Quran sebagai kalamullah. Contoh, jika kita menemukan kesalahan pada percetakan di Al-Quran, walaupun hanya satu huruf, bahkan satu harokat pun, maka pasti akan langsung ketahuan, karena di dalam Quran itu bersifat tidak berubah dan tidak terdapat cacat di dalamnya. Quran surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar meliharanya. Jika dipikir-pikir, tidak akan mungkin jika kalam manusia bisa terjaga dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Contoh ketika kita membaca Alif Lam Mim, semua di dunia itu juga membaca seperti itu. Jadi ketika mentang-mentang ini bahasa Arab ya, Quran ini bahasa Arab, ketika pindah ke Indonesia menjadi bahasa Indonesia, tidak. Karena Al-Quran ini terjaga karena Allah sendirilah menjaganya. Terus pokok pembahasan yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan sejarah Al-Quran, seperti mulai dari sejarah turunnya Al-Quran, terus sejarah pengurutan Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran, sejarah pemberian harokat pada tulisan Al-Quran, hingga menjadi Quran yang bisa kita baca saat ini. Adapun pokok pembahasan yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran, yang kita kenal dengan ilmu qiraat. Nah, apa itu ilmu qiraat? Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, qiraat adalah sebagai suatu mazhab tertentu dalam cara pengucapan Al-Quran berdasarkan sanad-sanadnya, yang mana sanad tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bahwa membaca Quran itu banyak mazhab pengucapannya. Ada 10 imam yang diakui oleh ulama dan 7 imam yang masyhur. Dan masing-masing imam tersebut mempunyai 2 perawi. Adapun 10 imam tersebut adalah yang pertama Imam Nafi Al-Badani, yaitu perawinya ada Qalun, ada Warash. Nah, yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir, perawinya ada Al-Bazi, ada Kumbul. Yang ketiga ada Imam Abu Amr Al-Basri, perawinya ada Ad-Duri, ada As-Susi. Yang keempat ada Imam Ibnu Amir, perawinya ada Hisham, ada Ibnu Zakwan. Yang kelima ada Imam Asim, perawinya ada Syu'bah, ada Hafiz. Nah, yang nomor 6 ada Imam Hamzah, perawinya ada Khalaf, ada Khalad. Nah, yang nomor ketujuh ada Imam Al-Kisai, perawinya ada Abdul Harith, ada Ad-Duri. Nah, imam yang ke-8 adalah Imam Abu Ja'far, perawinya ada Ibnu Wardan, Ibnu Jammaz. Yang nomor ke-9 ada Imam Ya'qub, perawinya ada Ruwais, ada Ruwah. Nomor 9 terakhir, nomor 10 Imam Khalaf Al-Ashir, perawinya ada Ishaq Idris. Sahabatku, untuk di Indonesia sendiri kita memakai qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Dan kita lanjut kepada pokok pembahasan 4 di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran adalah hal yang berkaitan dengan cara memahami teks Al-Quran yang kita kenal dengan tafsir Al-Quran. Nah, nomor 5 pembahasan yang terakhir adalah hal yang berkaitan dengan Kequranan. Sahabatku, jadi banyak sekali isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Di dalamnya terdapat akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, ilmu pengetahuan,
dan di dalam Quran itu terdapat segala-galanya. Nilai-nilai yang Allah telah janjikan kepada kita melalui Al-Quran, yaitu selama manusia belajar Al-Quran, maka ia akan mendapatkan manfaatnya dan akan maju di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita, terutama seorang muslim, untuk tidak mengamalkan serta menghidupkan nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Jika Anda seorang muslim, dimanapun Anda beraktivitas, bukalah pintu kebaikan. Contohnya, jika Anda sekarang seorang pelajar, amalkan tindakan yang diajarkan Al-Quran. Jadi pribadi yang jujur, disiplin, pelajar yang baik sesuai aturan pelajar yang giat, serius, menuntut ilmu, dan praktekkanlah. Tunjukkan bahwa ajaran kita ini sebagai seorang muslim itu membimbing kita kepada kemuliaan dan ketenangan dalam menuju kehidupan yang prima, dalam menuju kesuksesan. Nah, Sayyidina Ali pernah berkata, unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa mengatakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.